Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad faza man ittaqa. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik para jamaah rahimakumullah. Pada kajian sebelumnya kita sudah membahas mengenai sebuah keterangan tentang Al-Firqah An-Najiyah, yaitu golongan yang selamat. Tidak ada orang di dunia ini termasuk orang Islam lebih-lebih yang tidak menginginkan kita itu masuk dalam golongan yang selamat. Oh, kalau begitu ada golongan yang tidak selamat. Iya. Yang memberi penjelasan adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis sahih Nabi dawuh, "Inna hadhihi al-ummah sataftariqu ala 73 firqah." Umat ini, umat Islam akan pecah menjadi 73 golongan. Tintani wa sab'una finnar, yang 72 itu masuk neraka, wa wahidatun bil jannah, dan satu golongan masuk surga. Lalu kita kombinasikan dengan keterangan-keterangan yang lain. Siapa yang satu golongan itu? Kita tidak boleh menuding-nuding orang lain yang 72 itu tadi. Tapi ikhtiar kita, upaya kita harus masuk dalam yang satu golongan itu, yang utama itu. Nah, dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan kulluhum finnar illa millah wahidah ma'ana alaihi wa ashabi. Semuanya itu di neraka yang 72 tadi, kecuali orang yang mengikuti aku, kata Nabi, dan para sahabat. Oh, kalau begitu beragama itu yang paling rajih mengikuti Nabi dan para sahabat. Jawabannya iya. Jawabannya iya. Dalam kitab Salasatul Usul, Nabi menyebutkan kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku ini masuk surga, kata Nabi, kecuali orang yang tidak mau. Nah, ini kan aneh itu ya. Kok ada umatnya Nabi yang tidak mau masuk surga? Lalu sahabat tanya, "Waman aba ya Rasulullah?" Loh, Nabi, yang tidak mau itu siapa? "Man ata'ani fil jannah wa man asani faqad aba." Siapa yang mengikuti saya, orang itu masuk surga. Dan siapa yang durhaka sama saya, itulah orang yang tidak mau masuk surga. Jadi agama itu adalah dasarnya apa yang diterangkan oleh Nabi. Apa yang diterangkan Nabi dan diamalkan Nabi saat itu adalah agama, yaitu agama. Yang tidak, Pak Ustadz, yang tidak ya tidak. Karena agama itu akidah maupun ibadah, tidak boleh orang memodifikasi menurut kehendaknya orang itu. Nah, sekarang saya akan bacakan, mudah-mudahan tuntas. Tapi kalau dibaca saja ya 10 menit selesai, Pak. Ya. Apa yang akan dibacakan? Minhaj al-Firqah An-Najiyah. Apa maksudnya yang akan dibacakan Minhaj Firqatil Najiyah tadi? Jalan yang ditempuh oleh orang itu
supaya orang itu bisa selamat. Nah. Oh, kalau begitu yang mengikuti ini dan tidak ngantuk nanti selamat Pak Ustaz. Ya ukurannya bukan ngantuk dan tidak ngantuk. Ukurannya yang mengikuti ini gitu. Ngantuk dan tidak ngantuk itu bahasa saya sendiri, itu karangan saya sendiri itu ya. Gitu ya. Nah, kemudian al-firqah semua dari 12 indikator kalau pakai bahasanya mahasiswa itu ya. 12 ciri indikator tadi semua dimulai dengan firqatun najiyah, firqatun najiyah, firqatun najiyah. Yang selamat begini, yang selamat begini. Nah, sebenarnya ini belum waktunya, Pak. Belum waktunya maksudnya kalau kajian yang subuh keempat itu mestinya menghabiskan kitab yang lama. Nggih. Cuma ini kan edisi spesial gitu loh. Ramadan ya. Di pikiran saya kepingin ini saya jelangkan dulu supaya kita berpedoman pada itu. Nanti mungkin 1,5 tahun kalau itu sudah khatam, mudah-mudahan Allah memberi umur panjang kepada kita semuanya ya. Dilanjutkan ini. Pertama adalah al-firqatun najiyah hiya allati taltazimu minhaj Rasulillah wa minhaj fi hayatihi wa minhaj ashabihi min ba'dihi. Golongan yang selamat itu adalah golongan yang berpegang teguh kepada manhajnya Rasulullah. Apa manhaj? Caranya Nabi. Dalam apa? Fi hayatihi, dalam hidupnya Nabi. Saya beri contoh dalam hidupnya Nabi. Saya tanya dulu. Apakah Nabi itu selalu memulai sesuatu kebaikan itu dengan yang kanan? Jawabannya iya. Berarti kalau kita mengikuti manhajnya Rasulullah fil hayat dalam kehidupan Nabi, mestinya begitu. Ini satu contoh saja. Yang sering saya beri contoh, bahkan sudah pernah saya omongkan, kalau orang turun dari masjid, ini tempatnya batasnya suci, sandalnya yang kanan itu di sini agak jauh 2 meter, yang kiri pas di depan. Ngerti maksud saya? Umumnya yang dipakai yang mana? Yang dipakai dulu. Umumnya kok. Yang kiri kemudian mencolot-mencolot kan begitu kan? Engkle itu. Kalau mengikuti manhajnya Rasulullah, mestinya yang mana? Nah, Mas, sandal saya lemparkan sini. Loh Pak, itu kan bisa dipakai dulu yang kiri, lalu Bapak bisa engkle. Loh enggak Mas, saya ini mengikuti Nabi. Nabi itu selalu mendahulukan yang kanan. Begini-begini ini harus diopeni oleh kita sebagai orang yang beriman. Yang paling populer kita itu sering memakai baju, jelas yang dimasukkan tangannya dulu yang mana? Jarang yang kiri. Dan seterusnya. Ini namanya minhaj Rasulullah fi hayatihi wa minhaj ashabihi min ba'dihi, dan mengikuti para sahabat setelahnya. Jadi standarnya itu ikut itu. Ya. Mudah-mudahan tidak salah paham. Apa? Ikut Nabi, ikut Rasul itu aspek apanya? Wa huwa Al-Qur'anul Karim, yaitu standarnya beragama itu pakai apa? Al-Qur'an. Alladzi anzalallahu ala rasulihi, yang Allah turunkan untuk Rasulnya. Mungkin saya sudah pernah sampaikan barangkali ya. Tanggal 24 April, hari ini Pak ya. Andai kata Quran itu seluruh dunia dibakar, dihancurkan semuanya, tidak satu pun yang tersisa. Jangankan 1 halaman, 1 baris saja nggak tersisa. Ya, yang digital di HP, di laptop, semua internet nggak ada, nggak bisa dilacak, hilang semuanya. Pertanyaannya adalah, apakah hari ini Quran bisa dicetak ulang? Halo? Caranya? Yang hafal-hafal itu diapakan Pak? Panggil semuanya.
Puluhan, ratusan, apa ribuan, apa jutaan seluruh dunia yang hafal Quran? Tentu saja tidak termasuk sampean yang dipanggil. Dan saya, itu loh. Iya, imamnya dipanggil. Ini maksudnya apa itu? Caranya Allah menjaga otentiknya Al-Quran itu di situ. Rektor-rektor perguruan tinggi kita, ya, itu pernah memberi beasiswa adik-adik anak-anak kita yang hafal Quran, betul Pak ya? Ada yang nyinyir nggak? Enak aja itu anaknya umat Islam itu, padahal dia cuma menirukan aja, hanya bisa menghafalkan. Yang lain masuk perguruan tinggi bergengsi, pakai tes, pakai ini, latihan dan sebagainya. Bercapek-capek itu hanya gitu aja bisa masuk perguruan tinggi tanpa tes. Panjenengan dan saya sebagai orang Islam harus gagah menjawab mereka. Nggak usah ngel-ngel mas, apalno kitabmu. Ngerti maksudnya Pak? Kitabmu apalno mulai halaman pertama sampai halaman terakhir persis, titik komanya tidak salah. Nanti diberi kesempatan yang sama. Bisa nggak kira-kira Pak? Mereka menghafalkan kitab sucinya mereka sendiri? Nggak bisa. Nah, disinilah maka sehingga orang beragama ini akan menjadi standar yang benar sepanjang zaman jika dia beragamanya mengikuti yang diajarkan oleh Nabi kepada para sahabat. Ini manhajnya yang pertama. Maka saya seringkali menyebutkan, oh kalau begitu umat Islam tidak boleh membiarkan dirinya tidak tahu agamanya. Jawabannya, iya. Orang Islam itu tidak boleh membiarkan dirinya tidak tahu agamanya. Nah ini ada kitab yang lain lagi. Saya nggak ngomong di kitab yang lain lagi. Karena besok orang mati itu ditanya tentang 3 hal. Orang mati itu ditanya tentang 3 hal. Panjenengan dan saya tidak kroso karena belum. Tentang apa Pak? Siapa? Tuhanmu. 2, siapa? Nabimu. 3, apa? Oh Pak Ustaz, dihafal noy beres. Oh enggak begitu. Itu dalam kitab yang lain disebutkan ma'rifatullah, ma'rifatu nabiyhi, ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Harus mengerti tentang siapa Allah. Salah satunya Allahu khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan. Allah yang menciptakan kita, memberi rezeki kepada kita dan tidak membiarkan kita begitu saja. Bagaimana caranya Allah membiarkan kita tidak begitu saja? Di dunia ini Allah telah mengutus Nabi dan Rasul. Dan Nabi dan Rasul itu diberi kitab supaya hidupnya manusia itu pakai apa? Kitab. Jadi saya ulangi, al-firqatun najiyah, golongan yang selamat, yaitu golongan yang taltazimu minhaja Rasulillah, yaitu golongan yang setia berpegang teguh kepada caranya Nabi dan para sahabatnya. Wa huwal Qur'anul Karim, yaitu Al-Qur'anul Karim alladzi anzalallahu ala rasulih, yang diturunkan oleh Allah kepada rasulnya, wa bayyanahu li sahabatihi, dan diterangkan kepada para sahabatnya, fi ahadithihi as-sahihah, dalam hadis-hadisnya yang sahih. Karena Nabi itu sumber hukum, Pak. Setiap dawuhnya Nabi ini jadi hukum. Oh, Nabi pernah begini. Iya tak? Iya, dilaksanakan. Jadi untuk memproduk hukum itu tidak perlu sidang bertele-tele. Orang sekarang kan sidang, ketentuan undang-undang ini deh. Nabi cukup dawuh saja. Ya, kalau kita ini bukan. Makanya dulu saya sebutkan, istrinya Rasulullah itu boleh cerita-cerita tentang pribadinya Nabi. Halo? Contohnya apa, Bu? Ramadan Aisyah dirangkul sama Nabi, diapakan Mas? Dicium. Besoknya Aisyah cerita,
Ayo, istrinya sampean boleh Pak cerita-cerita? Enggak boleh. Kalau istrinya Nabi boleh, karena nabinya sumber apa? Hukum. Sehingga sosialisasinya pakai itu. Lah istrinya sampean semuanya enggak boleh cerita-cerita karena sampean bukan sumber hukum. Jangan diteruskan. Sumber apa? Wa amarul muslimin, lalu Nabi memerintahkan umat Islam bitamassuki bihima, supaya hidup itu berpegang teguh pada itu tadi. Apa itu? Yaitu Al-Qur'an. Taraktu fikum syai'aini lan tadillu ba'dahuma. Kata Nabi, saya tinggalkan dua perkara. Dengan dua perkara kalau kamu berpegang teguh itu tidak akan tersesat. Apa dua perkara tadi, Pak? Yaitu Quran dan hadis. Mudah-mudahan besok anak cucu kita, cicit kita menangi atau tidak, ada yang Allah jadikan memahami Al-Quran dan apa? Hadis. Coba tak selipkan dulu. Mestinya Pak, teori pendidikan menurut Islam, anak itu jangan diajari fisika, kimia, biologi, sosiologi, antropologi, tata negara, hukum ini, hukum itu dan sebagainya. Ajari dulu Quran. Loh, itu gimana Pak Ustadz? Nanti unasnya. Nah itu makanya nanti menyusul. Tapi ngerubah ini kan nggak gampang. Sistem pendidikan ini kan tidak gampang, gitu loh. Coba saya cek, bukan saya tes. Silakan dijawab, betul apa tidak? Quran itu bukan buku ilmiah, tapi di atas Al-Quran bisa dikembangkan teori-teori ilmu pengetahuan. Benar apa tidak? Apa tadi Pak? Loh, jangan benar toh. Apa tadi? Quran itu bukan buku ilmiah, tapi di atas Quran bisa dikembangkan teori-teori ilmu pengetahuan. Betul? Contohnya? Wes, kalau yang dari contoh kesuwen, saya saja, nanti nggak mari-mari. Ini panjang Pak, tapi saya potong aja untuk meyakinkan kita. Mengapa Nabi menjelaskan saya tinggalkan kepadamu dua perkara, Quran dan hadis, dan dijamin kamu tidak akan tersesat. Lalu saya larikan ke situ tadi. Quran itu bukan buku ilmiah, tapi di atas Quran bisa dikembangkan teori-teori ilmu pengetahuan. Tak kasih contoh. Apakah di dalam Al-Quran itu ada keterangan tentang proses kejadian manusia di dalam rahim? Ada. Salah satunya, yakhluqukum fi butuni ummahatikum khalqam min ba'di khalqin fi dhulumatin salas. Allah yang menciptakan kalian di dalam perut ibu kalian dalam satu bentuk kejadian berubah menjadi bentuk kejadian yang lain dalam tiga kegelapan. Sudah pernah saya omongkan di sini. Disitulah ada seorang yang tidak beragama Islam, kebangsaan Perancis, tapi profesinya dokter objin, mikir dia bukan agama Islam. Loh, Quran ini kok bilang gini? Padahal Quran ini diterima oleh Muhammad kapan? Ya, dunia masih gelap, fakultas belum ada, apalagi fakultas kedokteran, listrik aja belum ada, komunikasi belum ada. Tapi kok dengan tegas mengatakan Allah yang menciptakan kalian dalam perut ibu kalian satu bentuk kejadian berubah menjadi bentuk kejadian yang lain dalam tiga kegelapan. Seorang kebangsaan Perancis namanya Maurice Bucaille kemudian mikir, ini dari mana Muhammad ini? Saya yang sekolah bertahun-tahun baru tahu ini ada proses seperti itu. Dari situlah kemudian, oh kalau begitu Quran ini bukan buatan Muhammad. Tapi siapa itu Pak? Wahyu dari Allah. Lalu dia masuk Islam. Namanya tadi siapa? Gak penting pokoknya. Maurice Bucaille. Iya Pak. Tahun 80-an itu 1980-an di kalangan mahasiswa itu ramai ada membaca bukunya Maurice Bucaille itu Quran, Bible dan Sains Modern. Dia membaca di kitab-kitab suci yang lain tidak ditemukan proses seperti itu, tapi di Quran dia menemukan begitu. Lalu dia yakin ini bukan buatan Muhammad. Tidak ngerti dia sebagai manusia dari mana itu, kalau tidak dari Allah, dari Tuhannya. Dia masuk Islam. Nah, Allah. Dua,
Dua dari mana? Dari tadi jalan yang ditempuh supaya orang itu mengikuti jalan yang benar tadi. Pertama tadi mengikuti manhajnya Nabi, berpegang teguh kepada manhajnya Nabi, kepada hidupnya Nabi, cara hidupnya Nabi. Yang kedua, al-firqatun najiyah ta'udu ila kalamillah wa kalami rasulillah khina al-iltiza. Golongan yang selamat itu ya. Yang kedua, yaitu dia mau kembali kepada dawuhnya Allah, dawuhnya Rasulullah ketika terjadi perbedaan pendapat. Tak tanya, apa tadi Pak? Yang kedua, golongan yang selamat itu bersedia kembali kepada dawuhnya Allah, dawuhnya Rasulullah ketika terjadi perbedaan. Apakah perbedaan pendapat mengenai konstruksi bangunan? Apakah perbedaan pendapat tentang proses caranya masak tertentu? Kalau caranya konstruksi bangunan, caranya masak, caranya membuat transportasi mobil, itu urusan Nabi apa bukan? Bukan. Berarti harus berjiwa besar ketika terjadi perbedaan pendapat tentang urusan apa? Agama. Supaya agama itu standarnya sama, tidak selegende. Amalan biqaulihi ta'ala itu menjelaskan dan mengamalkan dawuhnya Allah, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli, ya, in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Ayat itu begini Bu asalnya. Ada yang tahu Pak asalnya? Ya ayyuhalladzina amanu. Yang dipanggil siapa? Siapa Pak? Yang laki apa yang perempuan? Semua. Enggak, berarti sampean enggak ngantuk itu maksud saya. 3 Bu yang diperintah. Ati'ullah wa ati'ur rasul, terus wa ulil amri. Taatilah Allah, taatilah Rasul, taatilah ulil amri, yang memegang kekuasaan. Ya, saya tidak bahas ini ya. Tapi ayat itu terusnya. Kalau mentaati Allah dan mentaati Rasul, ini mutlak, mustaqillah, berdiri sendiri. Tapi kalau mentaati ulil amri, ini tabi'ah, mengikuti. Maksudnya apa? Jika ulil amri mentaati Allah dan mentaati Rasul, maka orang beriman tadi boleh mentaati ulil amri. Mohon maaf, naudzubillah min dzalik, jika ulil amri ini tidak mentaati Allah dan tidak mentaati Rasul, bahkan cenderung berlawanan dengan apa yang didawuhkan Allah dan Rasul, boleh mentaati ulil amri? Tidak boleh. Ini maksudnya. Tapi kalau kamu berselisih pendapat, maka kembalikan kepada Allah dan Rasul. Ulil amri sudah tidak ikut lagi. Nah itu makanya di dalam sistem pemerintahan Islam itu, makanya pemerintahan itu harus mengikuti dawuh-dawuhnya Allah, dawuh-dawuhnya Rasulullah. Yes, ya. Saya potong dulu. Di dunia ini pernah ada satu negara yang oleh presidennya disekulerkan. Bukan 1 tahun, 2 tahun, bukan puluhan tahun, bisa ratusan tahun. Azan pakai bahasa Arab aja nggak boleh Pak. Azan pakai bahasa Arab nggak boleh. Kalau kita boleh nggak? Cuma kadang-kadang di kita itu agak bingung masihan. Iki suarane azan apa suarane? Ya wis, sudah lewat beritanya. Tapi sekarang negara itu diberi hadiah sama Allah seorang presiden yang bisa mengaji, fasih. Padahal negaranya itu sudah disekulerkan, dipisahkan antara agama dengan negara. Sekarang punya presiden yang luar biasa. Negara mana itu Pak? Turki. Mudah-mudahan besok-besok kita menangi atau tidak, Allah menghadiahkan negara kita ini punya presiden yang bisa mengaji Al-Quran dengan fasih dan mengamalkan syariat Islam. Boleh Pak orang Islam punya cita-cita begitu? Boleh. Enggak menyalahi konstitusi kok. Ya. Menyalahi ayat konstitusi juga tidak, menyalahi ayat suci malah tidak.
Begitu. Ini bukan politik tapi pencerahan. 3. Yang pertama tadi apa, Bu? Mengikuti Rasul dan para sahabat. Yang kedua tadi apa? Kembali kepada dawuhnya Allah dan dawuhnya siapa? Rasul ketika terjadi apa? Perbedaan pendapat. Ya. Tapi walaupun tidak jenengan apalno ya enggak apa-apa, enggak ulangan kok nanti ya. 3. Al-firqatun najiyah la tuqaddimu kalama ahadin ala kalamillahi wa rasulihi. Kalau mau jadi orang yang selamat, jangan mendahului dawuhnya Allah dan dawuhnya Rasulullah. Saya ulangi, jangan mendahului dawuhnya siapa? Allah dan Rasulullah. Dalam masalah apa? Dalam masalah agama. Coba saya tanya. Lebih afdol mana kita mengikuti Nabi sama mengikuti Abu Bakar? Nabi, lebih rojeh mengikuti Nabi. Maka Ibnu Umar mengatakan apa? Ya, yusiku an tanzila alaikum hijaratan minas sama. Aqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taquluna qala Abu Bakar wa Umar. Saya khawatir sampean semuanya, kata Ibnu Umar ya, kata Ibnu Abbas ya. Saya khawatir Anda semuanya akan dijatuhi batu dari langit. Jadi sahabatnya Nabi itu pernah mengkhawatirkan, saya khawatir sampean itu dijatuhi batu dari langit. Mengapa? Wong saya dawuh kata Rasulullah begini, kamu bantah kata Abu Bakar begini. Mestinya yang didahulukan kata siapa? Rasul. Kalau pakai cara Jawa, loh Mas, jari Nabi ku ngene. Enggak, jari Abu Bakar ngene kok. Berarti yang didahulukan kata siapa? Rasul. Jangan dibantah kata Abu Bakar. Sebenarnya kalau kita ingin mau jujur, Pak Ustadz, Pak Kiai, para imam mustahid dan sebagainya yang kita hormati itu, kita muliakan, itu hanya meneruskan dawuh-dawuhnya Rasul saja. Dia tidak berhak untuk memproduk hukum baru. Menggali boleh, menciptakan sesuatu yang baru berlawanan dengan apa yang diterangkan oleh Nabi dan para sahabat tidak boleh. Maka yang ketiga, al-firqatun najiyah la tuqaddimu kalama ahadin ala kalamillahi wa rasulihi. Golongan yang selamat itu adalah tidak mendahulukan dawuhnya siapapun atas dawuhnya Allah dan dawuhnya siapa? Rasul. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wa taqullaha innallaha sami'un alim. Hai orang beriman, janganlah kalian mendahului Allah dan siapa? Rasul dalam masalah apa? Hukum dan syariat agama. Coba saya selipkan sedikit. Pak, hukum agama itu ada 4 ya atau 5. 1, hukum dalam masalah akidah. 2, hukum dalam masalah ibadah. 3, hukum dalam masalah pergaulan. Contohnya pergaulan yang paling gampang dan semuanya orang mengalami. Laki perempuan, jelas jenis kelaminnya beda, bukan muhram. Lalu mau hidup satu rumah, mau hidup satu kamar, mau hidup satu ranjang, ada hukumnya enggak? Nah, di situ. Ini namanya muamalat, pergaulan. Tidak boleh seenaknya saja. Yang keempat, hukum masalah kisos atau al-hudud, pidana Islam. Pertanyaan saya, ini yang rada menarik. Apakah hukum Islam boleh dilaksanakan di negara kesatuan Republik Indonesia? Jawabannya boleh atau tidak? Zaman kok bingung gitu ya. Apakah ada orang ngomong gini, mohon maaf, Mas, ini negara Pancasila, bukan negara Islam. Jangan bawa-bawa agama ke dalam negara. Ada nggak pikiran-pikiran begitu, Pak, kira-kira? Lah yuk, pikiran begitu loh, ada nggak? Ada kan? Kita sebagai orang Islam bagaimana jawabannya? Loh enggak Mas,
Justru negara itu harus pakai nilai-nilai apa? Agama. Ketuhanan yang Maha Esa itu apa itu bagi umat Islam? Tauhid. Jangan dipelesetkan keuangan yang maha kuasa. Jadi hukum tadi ada 4 tadi saya katakan, itu sudah diterapkan. Orang mengajarkan tauhid di negara kita boleh nggak? Boleh, ya, berarti boleh kan? Orang mengajarkan ibadah, sholat, haji, zakat, puasa, boleh nggak di negara kita? Oh, malah dibantu sama pemerintah, difasilitasi. Nah, berarti hukum Islam boleh dilaksanakan di negara Kesatuan Republik Indonesia. Wes, kita nambah kasih itu, ya. Nomor 4. Iya Bu, nomor 4 ya. Al-firqatun najiyah, golongan yang selamat, tak tabiru tauhid. Golongan yang selamat itu senantiasa menjaga tauhid. Wa huwa ifradu wa bil ibadah, yaitu tauhid itu mengisahkan Allah dalam beribadah, menjadikan Allah satu-satunya. Doa seperti orang berdoa hanya kepada Allah, wal isti'anah minta pertolongan kepada Allah, wal istighosa minta pertolongan juga, waktu syadaidi warraha pada waktu senggang maupun pada waktu apa? Sempit. Jadi menjadikan tauhid ini sebagai satu-satunya. Tidak begini Bu. Ketika ada susah, ketika ada kerepotan, sambatnya ke siapa? Allah. Ketika tidak ada hujan, orang disunahkan mengikuti Nabi, salat apa? Para jamaah semuanya, masyarakat Islam berdoa kepada Allah satu-satunya menurut cara yang diajarkan oleh Nabi, yaitu salat istikharah. Istikharah apa? Istisqa. Berarti sampean belum ngantuk Pak ya. Lalu orang salat istiqomah semuanya memohon kepada Allah agar Allah berkenan menurunkan apa? Hujan. Boleh Pak ya? Ketika hujan terus berhari-hari, padahal ini mau ada manten, padahal ini mau ada balapan sepeda motor, yang dipanggil siapa? Ini konangan Pak. Mengapa ketika mohon kepada Allah supaya Allah menurunkan hujan itu, kemudian orang sholat istisqa, tapi ketika hujan deras orang itu mau punya hajat, ada balapan kambing, misalkan begitu ya, yang diminta tolong menghentikan hujan siapa Pak? Loh, ini menyalahi tauhid itu tadi. Ini benar Pak. Itu namanya tidak taktabirut tauhid, tidak menjaga kemurnian tauhid. Coba saya selipkan sedikit. Waktunya tinggal 10 menit. Kalau sampai 5:30. Tapi sampai jam berapa, Bu? Jenengan paling pulang ke rumah kan tidur tuh di sini. Paling tidur, betul Pak ya? Enak mana tidur sama mendengarkan pengajian? Enaknya enak tidur. Saya kan tanya enaknya loh. Ya. Saya selipkan. Bu, orang itu ya, ini agak beda tapi ada hubungannya dengan memelihara tauhid. Yang keempat itu golongan yang selamat memelihara tauhid. Artinya menjadikan Allah satu-satunya dalam berbagai keadaan orang itu. Saya pakai bahasa sederhana saja, ya. Saya selipkan. Orang itu ya, saya siapapun lah, pokoknya manusia. Dapat kebaikan besok di akhirat itu pertama dari amalnya sendiri. Betul Pak? Rajin ibadah ini menurut tuntunannya besok akan kita petik di akhirat. Iman kita begitu. Yang enggak ya enggak. 1, 2. Ketika orangnya masih hidup tapi sudah ke masjid nggak bisa, puasa nggak bisa, ikut pengajian nggak bisa, ini nggak bisa, naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan Allah tidak menjadikan begitu. Tinggal di tempat tidur saja. Diberi kesempatan sama Allah, wasiat. Kalau orangnya mati masih dapat.
Betul Pak ya? Tapi wasiat tidak menunggu apa? Sakit. Sehat segar bugar begini boleh Pak wasiat? Boleh. Jangan nanti Mbah Kakungnya watuk-watuk 2 hari aja, Mbah wasiat. Jangan ya. 3. Kalau orangnya sudah wafat dapat kebaikan dari 3 yang sudah sering diterangkan Pak Kiai. Ilmu yang bermanfaat, sedekah jariyah, anak saleh yang mendoakan. Betul Pak ya? Mudah-mudahan putranya panjenengan anak saya dijadikan yang saleh-salehah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kekayaan dunia akhirat. Terakhir manusia sudah selesai, mati semuanya, tidak ada yang hidup, dunianya sudah selesai, tidak ada kehidupan ini, dapat syafaatnya dari Nabi. Itu pun, nah ini yang penting maksud saya. Itu pun orang itu dapat syafaatnya Nabi kalau orang itu mati tidak membawa dosa syirik. Oh Pak Ustadz, berarti tauhid itu penting. Betul, jangan salah paham, bukan karena saya ngajar, enggak. Nabi pernah dawuh begini, likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Kapan hari sudah saya terangkan. Tiap-tiap nabi itu Mas diberi doa yang sangat amat istimewa. Fataj'alu kullu nabiyyin da'watahu, dan tiap-tiap nabi sudah menggunakan doa yang sangat istimewa itu. Nabi ini, nabi ini, nabi ini, tapi Nabi enggak nerangkan nabi ini doanya apa, nabi ini doanya apa. Wa inni, tapi saya Muhammad ihdaba'tu da'wati li ummati syafa'atan yaumal qiyamah. Doa yang sangat istimewa itu belum pernah saya pakai. Besok di akhirat doa yang sangat istimewa akan saya mohonkan kepada Allah agar umatku memperoleh syafaat dari aku. Itu pun Nabi minta Pak. Wahiyana ilatun insyaallah, dan itu akan diperoleh oleh umatku insyaallah. Man mata, siapa yang mati la yusyriku billahi syai'an, mati tidak membawa dosa syirik. Disitulah para ulama merumuskan fasyahadatu bimaknaha wajibun wa muqaddamun ala sairi arkanil Islam. Syahadat dengan maknanya hukumnya wajib dan harus didahulukan di atas seluruh rukun Islam. Betul Pak ya. Maka yang keempat itu golongan yang selamat tak tabiru tauhid, memelihara kemurnian apa? Tauhid. Coba Pak saya tanya, bagaimana caranya memelihara kemurnian tauhid Pak? Jawabannya, menjaga supaya dirinya tidak terjerumus dalam perbuatan apa? Syirik. Dan itu akan bisa diperoleh, orang itu bisa mengerti ini tauhid, ini syirik. Caranya gimana? Halo, caranya? Ya salah satunya duduk di masjid setelah sholat subuh, akad keempat tidak pulang. Kenapa? Ada pelajaran tauhid. Dulu nggak sempat mondok, ya sekarang mondoknya di mana ini? Raudhatul Jannah. Masya Allah. Yang kelima Bu, al-firqatun najiyah yuhyuna sunana Rasulullah fi ibadatihim wa sulukihim wa hayatihim fa asbahu ghuraba'a baina qaumihim. Golongan yang selamat itu adalah menghidup-hidupkan sunnahnya Rasulullah. Ya itu tadi diantaranya selalu memakai yang apa? Kanan. Menambahi sholat-sholat apa? Sunnah. Menambahi puasa-puasa apa? Sunnah. Sedekah-sedekah sunnah. Silaturahim dan banyak sekali. Ya. Nah, begitu ya. Fi ibadatihim masulukihim, dan kehidupannya Nabi wa hayatihim. Biasanya orang yang selalu menghidup-hidupkan sunnahnya Rasulullah itu menjadi golongan yang mayoritas apa golongan minoritas? Banyak apa sedikit? Sedikit. Iya Pak. Nah ini mohon maaf, beda dengan pendapatnya orang. Kalau orang punya pendapat mosok wong sakmene kiai salah. Islam itu Mas ukurannya bukan banyak atau apa? Sedikit. Walaupun cuma satu orang tok, tapi dia berpegang teguh pada sunnahnya Nabi, bisa saja ini yang baik dan benar. Jadi ukurannya bukan banyak.
Disitulah ada orang Islam yang tidak sependapat sistem pemilihan itu dengan cara suara terbanyak. Wis itu urusan beda. Nanti maksudnya apa pemilihan dengan suara yang terbanyak yang menang itu pasti yang baik, Pak? Halo? Belum tentu. Ini ada Pak RT enggak? Mau saya rasani. Mau saya rasani Pak RT. Kalau ada orangnya enggak jadi. Maksud saya begini, pilihan apa saja yang milih itu 1000 calon pemilih. Yang dipilih A sama B. A ini orang baik, orang soleh, orang ikhlas, misalkan ya begitu ya, ibadahnya, akidahnya. Yang B ini enggak baik, yang kadang sholat, kadang enggak, misalkan begitu. Lalu 600 orang dari 1000 tadi bersekongkol milih yang B. Begitu dihitung benar, yang B dapat suara 600, yang A 400. Yang menang mana? Yang B. Itu menurut Islam benar nggak milih pemimpin yang model kayak begini tadi? Nggak pokro? Salah. Nah, itu loh, makanya tidak semuanya sistem dengan pemilihan mayoritas ini benar gitu loh, Pak. Nanti maksud saya, itu ada di kitab tauhid yang lain, Pak, pikiran itu, Pak. Judulnya Syarhu Masailil Jahiliyah. Keterangan pikiran-pikiran jahiliyah yang ditentang oleh Nabi. Ya cara begitu itu. Makanya kapan hari saya ngomong, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita. Kita ini mempelajari kitab-kitab tauhid. Rasanya umurnya ini habis, kitabnya belum habis. Betul, Pak. Ya, saking banyaknya ilmunya Allah, ya. Balik ke sini. Yang kelima adalah yuhyuna sunana Rasulillah, menghidup-hidupkan sunahnya Nabi fi ibadatihim, dalam ibadahnya, ya. Wa sulukihim, dan perilakunya, wa hayatihim, dan kehidupan Nabi. Orang begini fa asbahu ghuraba, orang itu jadi asing, aneh, baina qaumihim, di antara masyarakat itu orang ini aneh wong itu. Kabeh lho ngene, dia sendiri yang ndak. Kalau dia sendiri yang ndak tapi dia yang mengikuti sunnah Nabi, ya enggak apa-apa. Itu loh maksudnya. Ada hadis, innal Islam bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a, fatuba lil ghuraba. Ya. Islam itu dulu asing. Asing itu maksudnya tidak banyak. Dibawa oleh Nabi itu loh, kan sendirian, Pak, ya. Dan besok kata Nabi akan kembali menjadi apa? Asing, yang memegang teguh Islam itu. Tapi beruntunglah orang yang asing itu. Orang yang asing bagaimana? Alladzina yuslikhuna idza fasadan nas, yaitu orang yang masih tetap eksis baik di tengah-tengah masyarakat yang tidak baik. Pertanyaannya, ini alarm wabillahi taufik wal hidayah atau bagaimana? Belum ya? Belum. Jangan-jangan jenengan itu melihat Pak Ustadz sudah kelihatannya 2 itu. Ustadznya loro siji. Ada enggak kira-kira ngaji 10 menit melihat Pak Ustadz itu kelihatannya 2 Pak Ustadz itu? 6. Al-firqatun najiyah la tata'assabu illa li kalamillahi wa kalami rasul al-ma'sum alladzi la yantiqu 'anil hawa. Masyaallah, ini luar biasa, Pak. Nomor 6. Orang yang menjadi golongan yang selamat, yang disebut 1 di antara 73 tadi, Pak, ya. Salah satunya cirinya adalah tidak fanatik. Ya. Wis pokoke kudu ngene, nah itu enggak boleh, Pak. Ayo tak cek. Tetangga kita, misalkan sekolahnya tidak terlalu tinggi, pergaulannya enggak terlalu luas, ya. Ekonominya biasa-biasa. Tapi tetangga sebelahnya itu orang yang bergengsi, zahir dunianya. Lalu tetangga orang yang tidak seberapa bagus sekolahnya ngomong benar. Boleh kita dengarkan, Pak? Boleh toh? Tapi ada enggak orang ngomong, "Apa pangkate kon atik nuturi aku barang?" Ada enggak begitu? Ada. Orangnya ikut ngaji enggak ini? Oh, sudah pulang.
Enggak boleh, Bu. Maka jangan fanatik. Ini pesannya kitab ini enggak boleh. Orang fanatik itu walaupun ada orang lain ngomong benar, tapi orang yang ngomong benar itu bukan golongannya, bukan madhabnya, bukan partainya, pasti ditolak. Karena fanatik. Ngerti maksudnya? Pasti ditolak. Coba enaknya orang Islam itu. Oh, kalau begitu umat Islam itu harus terbuka, Pak Ustaz. Iya, terbuka. Mengikuti yang baik dan benar, bisa diuji kok. Begitu loh. Jadi bukan semua organisasi ini dilebur jadi satu, mazhab dilebur jadi satu, enggak. Boleh silakan. Tapi saling tukar menukar ilmu, mana yang lebih kredibel, mana yang lebih rojeh, itu yang kita pakai. Walaupun yang lebih kredibel, lebih rojeh, lebih sahih, itu bukan dari kita. Saya tanya, ini pertanyaannya rada menukik. Kalau ada iblis ngomong benar bisa didengarkan, Pak? Halo? Iblis loh ya. Kalau ada iblis ngomong benar bisa didengarkan enggak? Pertanyaannya, kapan iblis ngomong benar? Nanti di bagian akhir dari kitab itu ada judul La taruddul haqqa walau kana minasyaiton. Jangan menolak barang yang benar walaupun dari setan. Ada Pak keterangannya. Enak umat Islam itu. Ini pikiran tauhid itu begitu. Nah kalau tidak pikiran tauhid, tidak begitu. Orang fanatik luar biasa. Mohon maaf saya bukan orang partai ya. Tapi seringkali saya sebutkan kalau ada partai besar, tapi punya calon apa saja lah, wali kota, bupati, presiden, gubernur, tapi nggak seberapa bagus, cuma partainya besar. Ini naudzubillah bukan siapa-siapa ya. Tapi ada partai kecil ya yang punya calon bagus. Apakah partai besar itu bisa ngomong gini, Mas, calonmu itu bagus luar biasa. Bagaimana supaya daerah kita, negara kita ini jadi bagus? Tak dukung aja supaya mereka jadi. Calon saya itu enggak seberapa baik ya, bandingkan punyamu. Sudah begitu Pak pikirannya Pak di politik? Belum. Berarti di otaknya para politisi itu belum masuk pikiran kayak begini. Mohon maaf ya, saya bukan orang politik Pak ya. Tapi saya boleh menjelaskan begitu kepada masyarakat kan? Betul itu Pak. Mengapa sih rakyat itu enggak diajari? Siapa yang punya calon yang terbaik? Mari kita dukung supaya negara kita, daerah kita, kabupaten kita ini jadi baik. Orang itu luar biasa. Riwayat hidupnya, track recordnya, visi misinya, pinternya, ya, tidak membeda-bedakan satu dengan yang lain. Ini yang kita butuhkan pemimpin. Tapi sayang partaimu cuma kecil, kita dukung supaya jadi. Belum begitu Pak ya? Belum. Nanti kalau para politisi itu di pikirannya sudah ada pikiran tauhid, begitu nantinya. Kapan? Kapan-kapan. Iya Pak, serius ini loh. Tauhid itu bukan miliknya di masjid, tok, miliknya banyak orang juga Pak. Maka golongan yang selamat yang nomor 7, la tata'assubu illa li kalamillah wa kalami rasulillah al-maksum alladzi la yantiqu 'anil hawa. Tidak fanatik kepada dawuhnya siapa saja kecuali kepada dawuhnya Allah dan dawuhnya Rasulullah. Yang Nabi itu kalau dawuh, kalau berkata itu maksum, tidak berdasarkan nafsunya. Ngerti maksudnya? Tapi dawuhnya Rasulullah betul-betul dibimbing dari mana? Wahyu. Orang zaman sekarang posisinya di mana saja, kadang-kadang dawuhnya, ucapannya, pernyataannya, pers release-nya itu kadang-kadang kepengin sesuatu, diberi ada motivasi ya. Sampeyan ngomong ngene, engko lak oleh ngono. Ngerti maksudnya? Kalau ndak begitu dirubah. Sampeyan ngomong ngono, nanti lak oleh ngene. Itu ada motivasi, ngomongnya itu ada motivasi supaya dapat ini, supaya dapat ini. Tapi kalau Nabi enggak. Nah, maka tidak boleh fanatik kecuali siapa? Imam Malik mengatakan qala al-Imam Malik, sebelum itu Pak ya. Amma ghairuhu minal basar mahman ala terbaduhu faqad yukhti.
Adapun manusia biasa. Saya dan panjenengan ini manusia biasa apa manusia luar biasa? Biasa toh? Biasa di luar. Bukan luar biasa. Nun sewu, orang yang punya jabatan itu orang biasa enggak? Kalau kata kitab ini, adapun orang biasa, bukan nabi, bukan rasul, itu kadang-kadang salah, kadang-kadang apa? Benar. Dalam hadis, kullu bani Adam khata'. Tiap-tiap anak Adam itu bisa apa? Salah. Halo? Isra lemes ini. Tiap-tiap anak Adam itu bisa. Berarti Nabi bisa salah enggak? Bisa. Bedanya kalau Nabi salah diapakan sama Allah, Pak? Tegur langsung. Kalau Nabi salah ditegur. Sehingga sampai akhir hayatnya di dalam hal menerangkan agama atau dunia, Nabi itu tidak salah. Karena ketika Nabi salah diapakan? Ditegur. Ada masih ingat dalam peristiwa apa, Pak? Satu, Nabi sedang berdiskusi dengan tokoh-tokoh orang kafir, tiba-tiba ada orang yang dalam keadaan apa? Buta, datang. Direken enggak sama Nabi? Enggak. Ditegur enggak sama Allah? Tegur. Pakai ayat enggak? Apa ayatnya? Jangan kul wa ahad, Pak. Abasa. Kalau Nabi ditegur, Pak. Yang enggak ditegur itu kita itu loh. Ya, maka tidak boleh fanatik tadi. Karena setiap manusia bisa salah. Dua, dalam peristiwa apa Nabi ditegur oleh Allah, Pak? Pakai ayat. Halo? Jenengan tidak hafal karena jenengan bapak-bapak tidak mengalami. Nabi minum madu dari istri yang satu pindah ke istri yang lain. Makanya nggak berlaku buat panjenengan, Pak. Ngerti maksudnya? Ya. Karena panjenengan tidak pindah-pindah. Nabi setelah ngunjuk madu pindah ke istri yang lain, istri yang kedua ini cemburu, nggak seneng. Ya sudah, kalau begitu madu itu haram bagi saya. Padahal madu itu halal apa haram? Halal. Tegur sama Allah, nggak boleh Muhammad. Ya ayyuhan nabiyyu, hai Nabi, lima tuharrimu ma khallallahu lak. Kenapa kamu mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah? Tabtaghi mardhata azwajik, semata-mata hanya mencari ridho istrimu saja. Oh, gitu ya, Pak. Masya Allah, orang beginilah yang dipelihara sama Allah besok di akhirat. Mudah-mudahan kita ini dapat syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Ya, itu orang yang begitu dihina-hina sama orang-orang lain ya. Tapi kita memuliakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Cara memuliakannya adalah mengikuti yang diajarkan oleh Nabi. Mudah-mudahan kita masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Kemudian kata Imam Malik, qala al-Imam Malik, laisa ahadun ba'da nabiyyi sallallahu alaihi wasallam illa yu'khadhu min qawli wa yutrak illa nabi. Ini Imam Malik begitu, Pak. Tidak seorang pun di dunia ini yang ucapannya boleh diterima dan boleh ditolak kecuali Nabi, harus diterima. Tidak seorang pun di dunia ini, laisa ahadun ba'da nabi. Tidak satu pun setelah Nabi illa yu'khadhu min qawli wa yutrak, bisa diambil, bisa ditolak ucapannya. Illa nabi, kecuali siapa? Nabi. Orang yang bersikap begini inilah dalam level manapun orang itu akan dijamin masuk surga bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, begitu. Wes, saya rasa 6 dulu ya. Nanti yang nomor 7 sampai nomor 12 Ramadan 2023. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi umur panjang kepada kita semuanya. Ya, kita itu panjenengan, saya itu mudah-mudahan sebagai tanda daripada orang yang mencintai Allah dan mencintai Rasulullah. Ketika kita membahas Allah, membahas Rasulullah, sekali tempo orang Islam itu tersentak, Pak. Ya, tersentak. Bisa enggak saya ini mati besok bersama Nabi ya? Itu loh, tersentak begitu.
Benar nggak saya ini mencintai Nabi? Terus begitu Pak ya. Dan ini harus diupayakan terus oleh kita semuanya. Salah satunya adalah menghadiri majelis taklim. Sak mampu-mampunya kita. Mumpung kita ini masih apa? Hidup. Mudah-mudahan kita semuanya dan keluarga kita senantiasa diberikan rahmat barokah hidayah Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.